rilis. Ya, sebenarnya belum saatnya untuk rilis. Namun banyak perlu karena kemudian banyak lobbying dan juga isu-isu liar yang berkembang. Ya, seakan-akan tidak ada penanganan, seakan-akan seakan-akan tidak diperhatikan. Dari kesempatan ini kami yakinkan bahwa peristiwa tersebut merupakan concern kami dan juga perhatian kami. Ya, mulai dari peristiwa yang pertama, peristiwa yang kedua. Nanti kesempatannya kami sampaikan dan juga hadir yang mendamping langsung yang juga memantau, mengikuti prosesnya. Sebagai informasi awal bahwa berkaitan dengan permasalahan ini ada dua hal langkah utama yang kita lakukan. Yang pertama itu adalah berkaitan dengan kondisi korban sendiri. Concern kita adalah kondisi korban sendiri dengan keterbatasan yang ada pada korban, kemudian bagaimana kita sentuh korban dan juga kita yakinkan untuk keselamatannya dan juga kandungannya yang alhamdulillah sudah lahir kemarin ya. Alhamdulillah nanti sudah lahir selamat, saat ini masih di rumah sakit. Itu juga menjadi concern kita terhadap anak yang bersangkutan. Ya. Nanti untuk berjelasnya kesempatan ini mungkin kami serahkan dulu ke Pemkab, kemudian nanti dari Polres akan menyampaikan berkaitan dengan laporan dugaan tindak pidana kekerasan seksual. Ini untuk pertama kesempatan ini concernnya kami serahkan pada Bapak Bupati dan dari dinas terkait. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, saudara kita semua. Yang saya hormati Pak Kapolres beserta seluruh jajaran. Yang saya hormati teman-teman media. Pada kesempatan siang hari ini kami dari Pemkab Blora bahwasanya kita juga berkomitmen terkait dengan kasus ini untuk bisa dikawal bersama-sama karena sudah menjadi perhatian publik dan kami yakin Polres akan bisa mengungkap kasus ini. Kita percayakan sepenuhnya kepada Polres dan kami tadi juga sudah berkomunikasi dengan Pak Abeskim dan dengan beliau meminta laporan kepada kami dan kepada Polres untuk terkait ini. Karena itu nanti kami juga berkomunikasi sudah ada rapat juga. Siang hari kita tidak lanjuti untuk kita sampaikan ke media langkah-langkahnya. Mungkin nanti dari untuk kelas balik dari Dinsos akan menyampaikan kronologinya secara pengungkapan kasusnya dan kita akan percayakan sebelumnya kepada Polres. Selanjutnya mungkin dari petugas yang mendampingi bisa menceritakan tidak usah semuanya, mungkin poin-poin aja yang perlu disampaikan untuk nanti bahan mungkin dari media akan menanyakan hal-hal yang mau ditanyakan dan juga dari petugas yang mendampingi kondisi bayinya udah di rumah, Jadi silakan dari petugas Dinsos yang mendampingi untuk menyampaikan hal-hal yang bersangkutan. Terima kasih Bapak atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Waldina, pendamping rehabilitasi sosial dari Kementerian Sosial RI yang ditugaskan di Dinas Sosial Kabupaten Blora. Nah, di sini dalam kasus ini kami mendampingi korban dari awal kasus sampai yang kedua ini. Nah, yang pertama itu kami mendapatkan informasi terkait kasus tersebut sekitar seingat saya 21 Oktober 2020. Di situ kami mendapatkan informasi bahwa ada korban kekerasan seksual yang menimpa yang dialami oleh penyandang disabilitas ganda, diantaranya disabilitas intelektual, tuna dan tunawicara. Seperti itu. Kemudian kami setelah mendapatkan informasi tersebut, kami melakukan pendampingan pendampingan hukum. Di antaranya kami mengantarkan korban beserta keluarga untuk melapor di Polres. Terus kemudian kami juga berkoordinasi dengan bidan desa, puskesmas setempat untuk agar anak ini bisa dipantau, untuk korban agar bisa dipantau
selesainya kesehatan itu kesehatan bayi hingga melahirkan. Terus kemudian kami juga waktu itu berkoordinasi dengan Balai Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Intelektual yang ada di Temanggung. Kami meminta bantuan untuk penerjemah karena kami di sini merasa kesulitan untuk menggali informasi dari korban. Nah, kemudian setelah itu dari Temanggung, dari Balai di Temanggung sudah datang ke sini. Namun masih belum sesuai seperti yang kita harapkan dulu. Masih agak susah untuk menggali informasinya. Terus kemudian kami juga berkoordinasi dengan Balai dari Kementerian Sosial juga yang ada di Pati terkait waktu itu kami mendampingi untuk cek kesehatannya korban dan memantau keadaan bayinya yang ada di dalam kandungan. Terus kemudian kami juga mengecek dan memastikan bahwa korban dan keluarganya itu masuk dalam DPKS, data kemiskinan, yang dimana ini merupakan jalur utama untuk korban dan keluarganya mendapatkan bantuan sosial secara berkelanjutan seperti itu. Terus yang kemudian yang dari balai dari kementerian itu kami mendapatkan bantuan, korban mendapatkan bantuan seperti bantuan kewirausahaan, diantaranya kami itu mendapatkan tiga tempat kami dari Temanggung juga dari Margolaras seperti itu dari kami. Sampai akhirnya yang kasus yang kedua kami juga melakukan hal yang sama. Kami tetap memantau. Waktu itu kami mendapatkan informasi sekitar bulan Juni bahwa korban yang awalnya itu sudah melahirkan dan kemudian anaknya telah meninggal dikarenakan mengalami penyakit kelainan jantung atau penyakit kronis. Terus kemudian di bulan Juni itu kami mendapatkan informasi lagi bahwa korban tersebut hamil kembali gitu. Nah, waktu itu kami juga mendampingi korban untuk cek kesehatan lagi. Kami mendampingi, kemudian juga kami mendampingi untuk mengecek proses terkait hukumnya. Kami langsung ke PPA waktu itu. Dan waktu itu kami mendapatkan informasi dari Pak Kani bahwa sudah ditindaklanjuti dengan melakukan pemeriksaan kepada ibu kandungnya, kepada ayahnya, kepada korbannya juga, kepada guru SLB, kepada ibu bidan juga, kepada bapak kepala desa juga, dan yang lainnya seperti itu. Untuk selanjutnya, hingga korban itu melahirkan anak yang kedua pada tanggal 9 Januari 2023 hari Senin. Waktu itu kami juga mendampingi di rumah sakit bayi anak yang dilahirkan merupakan bayi perempuan dengan berat 2,7 kg dengan tinggi badan 48 cm yang melahirkan secara sesar di RSUD Dr. Sutiono Dora. Demikian yang saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
itu dinyatakan kurang lebih nilainya 13.000. Kemudian pasien saya pantau terus dengan karena saya juga tinggal di PKD setempat, jadi selalu pantauan saya dalam minum obat dan sebagainya. Dan pada akhirnya hari Senin tanggal 9 Januari 2021 Ibu Fitri ini melahirkan bayi perempuan seperti yang disampaikan oleh Dinas Sosial tadi. Perempuan berat badannya 2,7 dan juga panjangnya 48 cm. Untuk keadaan ibu dan bayinya itu sendiri di rumah dengan keadaan sehat dan tegar. Baik, terima kasih. Jadi dari Dinsos sudah menjelaskan, kemudian dari bidang desa yang menangani juga sudah menjelaskan. Berkaitan dengan polisi, ya, menurut kalian tahu ada selain penegakan hukum, ada hal lain yang juga kita lakukan. Ya. Yang utama itu adalah kemudian menjaga keselamatan yang bersangkutan. Kemudian yang kedua juga berkaitan dengan kondisi psikis dari yang bersangkutan. Kondisi psikis dari yang bersangkutan maupun keluarga korban itu juga kita jaga dan kita tetap lakukan pola-pola pendekatan juga. Pada kesempatan ini juga saya ucapkan terima kasih ya, utamanya kepada seluruh masyarakat yang juga sudah atensi terhadap masalah ini, yang kemudian concern terhadap permasalahannya dan juga penyelesaian permasalahan tersebut. Yang kita harapkan sekarang ini adalah kemudian bagaimana jangan sampai berulang 3 kali. Jangan sampai berulang 3 kali. Ini sudah 2 kali cukup, sangat-sangat buruk, tidak baik. Jangan sampai berulang menjadi 3 kali. Jadi harapan saya sekalian juga minta kepada seluruh masyarakat, utamanya tetangga-tetangganya, kerabatnya, untuk kemudian terus serta mengawasi dan menjaga korban. Ya. Karena dengan keberadaan dan juga posisi atau kondisi korban tersebut yang tadi disampaikan disabilitas ganda, lumpuh bicara dan tulang kita. Itu merupakan suatu hal yang perlu kita jaga di antara saudara kita, adalah kerabat kita, dan kita juga wajib untuk menjaga. Jadi tidak hanya kita sekedar mencari tahu, tapi juga kita jaga bersama-sama, mencari informasi sebanyak-banyaknya terkait dengan permasalahan. Nah, berkaitan dengan penanganan, bahwa pendekatan yang kita lakukan itu adalah satu, mengingat kondisi dari korban, maka penanganannya juga perlu ekstra. Kalau karena tadi disampaikan oleh Dinas Sosial, bahkan ahli yang didatangkan dari Kemenlu untuk berbicara kepada yang bersangkutan saja juga sulit memahami, ya, sulit memahami karena kondisi yang bersangkutan seperti itu. Itu tantangannya di sini. Kemudian yang kedua, dari kondisi keluarga korban sendiri juga, kita sudah coba lakukan beberapa pendekatan-pendekatan untuk kemudian bisa membuka tabirnya seperti apa sih. Ya. Tapi kita juga tidak cukup. Kita juga menggunakan tokoh masyarakat, kita juga menggunakan tokoh agama. Yang kemudian juga kita menjaga jangan sampai itu terekspos keluar, karena bagaimanapun ini adalah kondisi keluarganya, kita juga wajib menjaga itu dan wajib kita karena hak privasi yang bersangkutan. Gak mungkin semua hal kita ekspos ke depan keluar, tidak mungkin. Ada beberapa hal memang kita harus jaga karena ini berkaitan dengan hak privasi manusia, hak asasi manusia yang juga kemudian kita jaga. Kemudian berkaitan dengan penanganan, bahwa tadi juga disampaikan untuk pemeriksaan sudah kita lakukan pemeriksaan terhadap ibunya, bapaknya, tetangganya, kepala desanya, gurunya, ya, orang-orang yang berada di sekeliling korban, untuk mengetahui sejauh mana dan apa yang mereka ketahui. Tapi penjelasan-penjelasan yang kita dapatkan masih minim, ya. Bahwa proses pembuktian suatu tindak pidana tidak hanya cukup satu saksi bukan saksi. Kita butuh kesaksian untuk tahu kronologis peristiwanya seperti apa, kapan, di mana, dan siapa yang melakukan itu. Itu perlu kita buktikan. Kita tidak bisa asal tunjuk saja si ini kemudian ini karena ini udah cek DNA, cek ininya DNA gitu. Semua orang kita tunjuk, kemudian kalau yang bersangkutan berdasarkan penjelasan dari Dinas Sosial, mereka juga sudah melakukan pendampingan bersama-sama dengan korban untuk kemudian kita cobalah cara pendekatan yang berbeda, korban untuk menunjuk siapa kira-kira. Sehingga untuk pakai. Ya.
Yang ditunjuk banyak. Itu tantangannya kemarin. Tapi saya yakinkan bahwa kita tetap profesional dalam menanganinya dan itu akan jadi atensi kita, dan insya Allah dalam waktu dekat mudah-mudahan kita juga mohon dukungan dan juga doa dari rekan-rekan sekalian, peristiwa ini akan terungkap. Ya. Karena ada beberapa kecurigaan yang sudah mengarah, namun kita tadi perlu pembuktian. Gak hanya sekedar curiga. Kalau semuanya hanya sekedar curiga, kemudian asas praduga tidak bersalahnya hilang. Main tajam dulu aja kan nggak bisa juga. Ya. Nah, kemudian nanti dalam waktu dekat ada tahapan berikutnya yang kita lakukan adalah kita sudah koordinasi dengan ahli itu berkaitan dengan DNA si anak. Kapan bisa dilakukan pengambilan sampel untuk dites DNA-nya si anaknya tadi. Itu juga lihat kondisi anak yang bersangkutan dulu. Apakah kondisinya memungkinkan untuk kemudian dilakukan pengambilan sampel atau nanti kapannya itu nanti ahli yang menentukan, bukan kita. Nah, itu sudah direkomendasikan sama Kasareskrim. Juga kita sudah komunikasikan juga ke Mabes untuk tahapannya. Kemudian yang kedua, setelah itu yang kita lakukan kemudian adalah mengacu kepada keterangan-keterangan yang nanti mengarah kepada siapa pelakunya. Nah, kita juga gunakan pembuktian secara scientific investigation melalui tadi DNA tadi untuk kemudian menguatkan. Karena kondisi korban yang seperti ini sekarang juga kita perlu penguatan yang sedikit berbeda. Tidak bisa kemudian keterangan korban dijadikan sebagai dasar ketiga itu juga tidak bisa, karena tadi keterbatasan yang ada pada korban itu juga harus menjadi pemahaman. Jadi kesempatan ini juga tadi kami harapkan kalau seandainya rekan-rekan sekalian punya informasi, tolong informasi itu berikan kepada kita sebagai bahan kita untuk kemudian pertimbangan dalam rangka penyidikan yang lebih lanjut seperti apa prosesnya. Ya. Jangan kemudian informasi tadi ditahan untuk kemudian digunakan sebagai bahan untuk kemudian dibesar-besarkan padahal tidak bermanfaat. Lebih bermanfaat kalau seandainya informasi diberikan kepada kita untuk kemudian kita gunakan sebagai bahan pengembangan terhadap proses penyidikan yang sudah berjalan. Jadi saya tegaskan sekali lagi bahwa peristiwa ini menjadi concern kita dan mudah-mudahan insya Allah dalam waktu dekat ya kita akan sampaikan tadi. Sebenarnya tadi saya sampaikan belum waktunya untuk rilis, tapi kemudian perlu untuk dirilis untuk meluruskan yang sebenarnya terjadi seperti apa dan bagaimana penanganannya. Yang besar harapan kami rekan-rekan sekalian juga bisa menjadi membawa pesan kami kepada rekan-rekan yang lain juga kepada seluruh masyarakat untuk kemudian kita sama-sama sekali lagi bagaimana peristiwa ini utamanya tidak pernah terjadi lagi di Kabupaten Bogor. Setuju? Setuju. Saya pikir itu mungkin ada pertanyaan, silakan. Saya guru SMP, nama saya Diri Karyati. Saya adalah gurunya korban. Jadi saya hanya ingin menyampaikan bahwa betul korban adalah tunarungu dan tunagrahita, sehingga memang agak sulit ketika saya sudah menerjemahkan, tetapi perlu diingat Bapak Ibu semuanya bahwa Bapak Polisi sejak awal itu sudah berusaha mengawal kasus ini. Jadi Bapak Kanit, Bapak Junedi dengan saya itu sudah berusaha, tetapi menurut saya seperti yang menghentikan Bapak orang untuk bersaksi itu susah. Kasus ini sebenarnya hanya butuh saksi. Kita sudah menurut saya berusaha dan pasti saya yakin kasus ini akan terungkap. Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih. Dari Dinsos yang sudah dilakukan oleh Dinsos sementara ini membantu sembako dan nutrisi susu dan lain-lain untuk ibu dan bayinya. Di tahun 2023 ini kita juga sudah mengadakan tes DNA dan kita